Probolinggo, berita harian Indonesia.com. Statement Ketua Papdesi Kabupaten Probolinggo, Supriyanto, yang menyatakan legalitas LSM memantik kritik dan tafsir liar dari beberapa aktivis. Pernyataan tersebut terekam dalam sebuah video yang kini viral di media sosial. Karena semua orang datang ke desa mengaku LSM, tetapi proses itu tidak ditangkap oleh institusi yang membidangi itu dengan tegas juga. Maka tadi saya minta, seharusnya saya tidak butuh penyampaian terkait tupoksinya, tapi saya butuh ketegasan terkait legalitas formalnya. Itu saja yang saya minta. Hodi menilai bahwa pernyataan Supriyanto tersebut merupakan refleksi dari ketakutan kepala desa terhadap pengawasan. Ia menyebut bahwa kades-kades yang bersih dan transparan seharusnya justru bersyukur diawasi. Pernyataan seperti ini menandakan ada kepanikan kalau pengelolaan dana desa sesuai aturan. Kenapa harus takut dengan LSM? Jangan-jangan ini upaya sistematis untuk membungkam kontrol sosial. Ini Mas Heru, kalau saya pribadi dari KPK Nusantara, bahwasanya ada beberapa statement yang memang harus di review, istilahnya dirubah. Iya, karena begini, itu kan yang dibicarakan bukan oknum, yang di berita-berita itu udah ada oknum, LSM. Ya. Gitu loh. Jadi harus oknum, karena tidak semuanya LSM atau lembaga atau media tidak seperti itu sebetulnya. Gitu loh. Terus terkait masalah legalitasnya, LSM sama setuju nggak dengan? Saya sangat setuju. Saya sangat setuju. Apa yang menjadi statementnya kepala desa kemarin waktu audiensi itu, saya setuju. Karena saya sebagai lembaga bukan arek wingi sore, Mas. Saya jadi lembaga ini sudah lama, mulai tahun 2021 saya sudah di lembaga. Saya sangat setuju. Apapun bentuknya yang berkaitan dengan legal standing, legalitas kita itu harus punya emang, Mas. Apapun bentuknya. Kita aja kalau tidak punya SIM, kita mengendarai padahal sepeda sendiri, ya kan, beli-beli sendiri. Itu kalau tidak punya SIM, tidak punya surat-surat, kita lewat di jalan raya, jalan Pantura, ada operasi, pasti ditangkap. Lah kalau emang itu jelas ketahuan bahwasanya oknum LSM atau oknum media atau wartawan yang tidak mempunyai legalitas yang jelas, ya laporkan dan ditangkap, tidak masalah. Itu loh. Tapi harus diketahui juga nanti orang itu lengkap dan terdaftar di Kemenkumham, terdaftar di Kesbangpol. Bagaimana nanti konsekuensinya? Karena begini, Mas. Kemarin itu pernyataan dari Kesbangpol itu yang terdaftar itu di Kesbangpol itu ada 58 itu kan anak buahnya banyak. Ada yang 10 orang, minim lah 20 orang, 50 orang, ada yang 30 orang, bervariasi. Tapi ini kan yang diceritakan, yang diterbitkan di media apa itu, kan jelas di situ, bukan oknum yang LSM, liar. Dan seakan-akan dia kepanasan dengan adanya beberapa teman-teman kita itu laporan. Gitu loh. Padahal jelas fungsi kita itu sebagai fungsi kontrol sosial. Tidak ada yang bayar kita, Mas. Uang pribadi untuk investigasi, mencari data. Kita laporan itu bukan semerta-merta gitu, hanya laporan begitu saja, Mas. Kita lengkapkan, full bucket, Mas. Gitu loh, lengkap, Mas. Jadi jangan diharap lembaga KPK Nusantara ini tidak punya data. Jangan diharap. Lembaga KPK Nusantara ini lengkap, Mas, full bucket, Mas. Kalau tidak tahu pasti dari mata saya sendiri atau teman-teman tim investigasi kami di lapangan,
Maka kami tidak berani untuk melaporkan atau mengadukan kepada APH tentang dugaan-dugaan penyelewengan anggaran negara, gitu loh. Atau yang lain-lainnya, memarkup segala macam. Itu kami kalau tidak punya data, kami tidak berani, Mas, gitu loh. Karena mengutip dengan adanya pembicaraan, pembahasan kepala desa di DPRD kemarin, terkesan itu kita itu sebagai benalu, ya, sebagai benalu. Padahal kita jelas zamannya dulu waktu presiden pertama kita, Bung Karno, itu sebagai aktivis loh Pak, sebagai media, itu jelas loh. Makanya ini kan untuk mengkucilkan sebetulnya. Kemarin itu bahasanya mengkucilkan media, mengkucilkan dengan lembaga juga. Iya, mengkerdilkan. Padahal legal standing kami itu jelas, Mas Heru. Jelas, pasti terdaftar. Kalau tidak terdaftar, maka KPK Nusantara ini mulai dulu sudah ditangkap oleh APH, baik dari kepolisian maupun kejaksaan. Cek aja sudah, wong ada kok. .id-nya ada kok, lengkap kok. Tinggal ngecek di surat pelaporan kami. Kalau emang tidak tembus ke Kominkumham pusat, silahkan kami dipersoalkan. Mungkin seperti itu. Hal senada juga disampaikan Sayedi bahwa kepala desa dituntut keterbukaan informasi publik karena kepala desa merupakan pengguna anggaran negara. Saya kurang setuju, Mas, kan begitu. Karena yang sudah terdaftar di Kesbangpol itu yang jelas ada datanya, kan begitu. Yang wajib ya dari teman-teman kepala desa itu ketika ada proyek ya RAB-nya itu harus lengkap, terpampang papan nama, kan begitu. Sesuai dengan undang-undang gitu. Jadi sekarang yang saya lihat itu banyak yang proyek-proyek itu proyek-proyek siluman, tidak ada papan namanya, seakan-akan itu anggaran dari pribadi, kan begitu. Seharusnya kan harus jelas, Mas, terpampang papan nama dari anggaran apa, kan begitu, Mas, dari mana, kan begitu, bukan tidak ada papan nama, begitu. Itu kan namanya proyek abal-abal, uang anggarannya dari pemerintah, bukan anggaran pribadi. Begitu, Mas Heru. Jadi menuntut keterbukaan informasi publik. Iya, harus itu, Mas. Wajib. Sesuai undang-undang itu wajib gitu. Gitu. Harus terpampang apa nama itu. Jadi saya sarankan kepada teman-teman lembaga, banyak kan oknum-oknum ya, dari lembaga ini oknum loh. Ya, yang ikut makan aspal. Jadi sangat enggan untuk mengkritisi begitu. Karena ikut makan aspal atau makan semen begitu, Mas. Oke. Terima kasih waktunya.